Pertarungan para dewa kembali mencapai titik paling menegangkan ketika Sakata Kintoki akhirnya berhadapan langsung dengan Odin, sosok yang dikenal sebagai dewa tertinggi dalam panteon Nordik. Sejak awal duel dimulai, perbedaan kekuatan terasa begitu jelas. Serangan demi serangan Kintoki berhasil ditepis tanpa kesulitan, sementara Odin memperlihatkan kemampuan yang seolah berada di luar batas logika, mulai dari tombak tak terhindarkan hingga nyanyian terkutuk yang mampu menciptakan pertahanan absolut. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin seorang manusia masih berdiri melawan dewa yang bahkan dianggap tak terkalahkan oleh para dewa lain? Di tengah dominasi kekuatan Odin yang hampir sempurna, Kintoki justru menunjukkan sesuatu yang tak terduga, tekad untuk menantang kemustahilan itu sendiri. Saat semua orang mulai kehilangan harapan dan kemenangan Odin terasa hanya tinggal menunggu waktu, sebuah keputusan gila justru mengubah arah pertarungan. Kintoki membuang senjatanya dan memilih menghadapi sang dewa dengan tangan kosong. Apakah ini tanda keputusasaan, atau justru awal dari strategi yang mampu menjatuhkan dewa tertinggi? Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Sekarang ini kita akan membahas alur review terbaru dari manga Shumatsu no Valkyrie chapter 115 Nakama. Ini menarik. Di chapter ini akhirnya pertarungan yang sudah ditunggu kembali berlanjut, yaitu duel sengit antara Sakata Kintoki melawan Odin. Namun situasinya terlihat jauh dari kata mudah bagi Kintoki, karena lawan yang ia hadapi bukan sekadar dewa biasa, melainkan salah satu entitas terkuat di seluruh dunia Shumatsu no Valkyrie. Di pembahasan kali ini kita akan mengulas secara lengkap semua kejadian penting yang terjadi sepanjang chapter tersebut. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Chapter 115 sendiri berjudul 18 Nyanyian Terkutuk, sebuah judul yang langsung mengarah pada teknik utama Odin yang akhirnya diperlihatkan secara jelas dalam episode kali ini. Dan setelah judul itu diperkenalkan, cerita langsung membawa kita kembali ke momen setelah serangan besar Odin di chapter sebelumnya. Seperti yang diingat, Odin sebelumnya melancarkan salah satu serangan paling mematikan miliknya. Tombaknya ternyata bukan sekadar senjata biasa, melainkan semacam misil pelacak yang akan terus mengejar targetnya apapun yang terjadi. Serangan itu menjadi kejutan besar bagi Kintoki karena hampir mustahil untuk dihindari. Chapter dibuka dengan kondisi Kintoki yang berada dalam situasi sangat buruk. Meski berhasil selamat dari serangan tersebut, tubuhnya kini mengalami luka serius akibat tombak Odin yang berhasil menyayat bagian samping tubuhnya. Darah mengalir deras, memperlihatkan betapa dahsyatnya serangan sang dewa. Di sisi lain, Odin terlihat sangat puas. Ia kembali menggenggam tombaknya, dan kini senjata itu jelas telah ternodai darah Kintoki, bukti nyata bahwa serangannya berhasil mengenai sasaran. Serangan pertama yang begitu brutal langsung memicu reaksi besar dari penonton arena. Para manusia diliputi kecemasan karena keadaan Kintoki terlihat sangat mengkhawatirkan, sementara para dewa justru bersorak gembira, merasa kemenangan mereka sudah hampir pasti. Heimdall yang bertugas sebagai komentator bahkan terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Ia meminta agar kejadian tersebut dianalisis ulang karena bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya memahami mekanisme serangan Odin. Melalui penjelasan ulang, terlihat bahwa setelah terpental di udara dan seolah kehilangan momentum, tombak Odin tiba-tiba kembali mendapatkan kecepatan dan berbalik arah, menyerang Kintoki dari belakang. Gerakan itu begitu aneh hingga para penonton bertanya-tanya apakah senjata tersebut memiliki kehendak sendiri. Ares kemudian menjelaskan bahwa senjata itu adalah Gungnir, tombak legendaris Odin yang jauh lebih mengerikan dibandingkan rumor yang selama ini beredar. Hermes menambahkan bahwa setiap tombak yang dilempar Odin akan terus terbang sampai berhasil menembus targetnya. Penjelasan tersebut membuat semua orang merinding. Artinya, seberapapun cepat seseorang menghindar atau melarikan diri, tombak itu tetap akan mengejar tanpa henti. Sebuah kemampuan yang terasa menyeramkan sekaligus terlalu kuat untuk dilawan secara normal. Adegan lalu berpindah ke Zeus dan Brunhilde yang sedang menyaksikan pertarungan bersama. Zeus mengakui bahwa meskipun senjata itu luar biasa, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar tombak tersebut. Ia menyadari bahwa sejak tadi Odin terus melantunkan sesuatu dengan suara pelan, semacam mantra misterius. Menurut Zeus, itulah sumber kekuatan sebenarnya milik Odin. Brunhilde yang tampaknya mengenali fenomena itu pun mengonfirmasi. Ia pernah mendengar tentang kekuatan tersebut dalam legenda,
tetapi baru kali ini melihatnya secara langsung. Teknik itu dikenal sebagai Galdr, nyanyian terkutuk milik Odin. Saat nama itu disebutkan, dua burung gagak Odin muncul dan mulai menjelaskan kekuatan tersebut. Mereka mengungkap bahwa Odin memiliki total 18 nyanyian terkutuk, kekuatan kuno yang berasal dari manuskrip legendaris bernama Havamal, kumpulan ajaran Odin yang terdiri dari 164 bait. Di dalam naskah tersebut terdapat bagian khusus yang membahas Galdr, mantra misterius yang memiliki berbagai efek luar biasa. Ada yang mampu menyembuhkan luka, memanggil badai, hingga kekuatan yang bahkan bisa mengancam kehancuran dunia. Teknik utama Odin yang disebut Archangard, atau 18 nyanyian terkutuk, akhirnya diperlihatkan sebagai inti dari semua kekuatannya. Gagak Odin menjelaskan bahwa kemampuan yang membuat Kintoki melayang di udara hingga menjadikan Gungnir sebagai tombak yang tak mungkin meleset, semuanya berasal dari Galdr. Yang lebih mengejutkan lagi, setiap nyanyian memiliki fungsi berbeda. Artinya, Odin memiliki 18 variasi kemampuan absurd yang bisa digunakan sesuai situasi. Mendengar hal tersebut, Zeus dan Brunhilde sama-sama terkejut. Kekuatan Odin ternyata berada di level yang hampir tak terukur, memperlihatkan mengapa ia dianggap sebagai dewa tertinggi dalam panteon Nordik. Para gagak kemudian mengejek manusia, mengatakan bahwa inilah alasan Odin berada di puncak para dewa. Mereka memperingatkan manusia untuk gemetar menghadapi kekuatan tersebut. Cerita lalu beralih ke sisi para Valkyrie dan petarung manusia. Rist menyatakan bahwa Odin bahkan tidak memberi kesempatan bagi Kintoki untuk bertarung jarak dekat. Ia hanya menekan lawannya dengan kekuatan dewa secara sepihak. Sasaki Kojiro menanggapi dengan santai bahwa hal itu wajar karena Odin tetaplah seorang dewa. Namun Musashi menambahkan bahwa Kintoki juga bukan petarung biasa. Kojiro kemudian menyoroti satu detail penting. Saat tombak datang dari sudut mati di belakangnya, Kintoki mampu memutar tubuhnya di detik terakhir untuk menghindari luka fatal. Jika reaksinya sedikit saja terlambat, tubuhnya pasti sudah terbelah dua. Artinya, meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, insting bertarung Kintoki berada di level luar biasa. Ia bertahan bukan karena strategi matang, melainkan refleks alami seorang pejuang sejati. Para penonton pun mulai menyadari bahwa bertahan hidup dari serangan tersebut saja sudah merupakan pencapaian luar biasa, bahkan bagi seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Rist kembali bersemangat dan menegaskan bahwa Kintoki bukanlah petarung sembarangan. Ia adalah pejuang pilihan Brunhilde sendiri, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Musashi hanya bisa menghela napas melihat semangat Rist yang tidak pernah padam. Akhirnya cerita kembali ke arena pertarungan. Kintoki masih berdiri meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit akibat luka dalam yang ditinggalkan tombak Odin. Sambil menahan nyeri, ia menyadari bahwa serangan barusan benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam. Pertarungan pun masih jauh dari kata selesai. Jika serangan seperti itu mengenainya berkali-kali, jelas situasinya akan menjadi sangat berbahaya bagi Kintoki. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa memang tidak ada yang bisa diremehkan dari sosok dewa tertinggi panteon Nordik tersebut. Melihat kondisi lawannya, Odin tampaknya berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Dengan nada dingin ia berkata bahwa entah mengapa rune para dewa purba bisa muncul pada diri Kintoki, namun pada akhirnya ia tetap hanyalah manusia biasa. Menurut Odin, mencoba melawan dirinya, sang dewa tertinggi, adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Alih-alih gentar, Kintoki justru tersenyum santai. Ia menanggapi dengan penuh percaya diri, seolah menantang ucapan Odin untuk dibuktikan langsung di medan tempur. Tanpa ragu, Kintoki kembali menerjang maju dan melancarkan serangan. Namun Odin hanya menganggapnya sebagai tindakan sia-sia. Dengan satu ayunan tombaknya, ia langsung menahan serangan tersebut. Kintoki mencoba mencari celah dengan bergerak ke sisi kanan Odin, berharap bisa menemukan titik lemah. Namun di saat itu juga Odin kembali melantunkan salah satu nyanyian terkutuknya, Canto ke-6, refleksi mantra, teknik yang sebelumnya pernah melempar Kintoki jauh ke udara. Brunhilde langsung berteriak panik, yakin Kintoki akan terpental lagi seperti sebelumnya. Akan tetapi, sesuatu yang berbeda mulai terlihat. Kali ini Kintoki tampak mulai memahami pola pertarungan Odin. Sebelum efek mantra aktif sepenuhnya, Kintoki bereaksi lebih cepat. Ia melompat melewati Odin dan mencoba menyerang dari belakang, sambil berkata bahwa ia tidak akan jatuh pada trik yang sama dua kali. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan dengan serangan kilatan petir emas, sebuah teknik cepat yang diarahkan tepat ke tubuh Odin. Untuk sesaat, terlihat seolah serangan pertama Kintoki akhirnya akan mengenai sasaran. Namun Odin kembali melantunkan mantra lain. Panah mundur, daun-daun hancur.
Canto kelima, Fafnir, dinding suci penyegel. Dalam sekejap, sejumlah perisai muncul mengelilingi Odin. Tepat ketika serangan Kintoki hampir mengenai tubuhnya, sebuah perisai tiba-tiba muncul dan memantulkan serangan itu dengan mudah. Momen tersebut langsung memperlihatkan betapa sulitnya bahkan sekadar menyentuh Odin. Kintoki sendiri tampak kebingungan, mencoba memahami apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Heimdall menjelaskan bahwa meskipun Kintoki berhasil berada di belakang Odin dan melancarkan serangan balik sempurna, ia tetap dihentikan oleh dinding pertahanan yang muncul secara instan. Tidak ingin kehilangan momentum, Kintoki kembali menyerang. Kali ini ia mengalirkan kekuatan lebih besar ke kapaknya dan meluncurkan teknik kilatan api menyilaukan, menyerang dengan kecepatan ekstrim dari berbagai arah sekaligus. Namun hasilnya tetap sama. Setiap serangan diblokir oleh perisai yang muncul dan menghilang di sekitar Odin secara berulang. Bahkan tendangan Kintoki pun langsung terpental seolah tidak memiliki efek apapun. Heimdall kemudian menyadari sesuatu yang luar biasa, serangan Kintoki sebenarnya bergerak pada kecepatan cahaya. Meski begitu, seluruh serangan tersebut tetap dinetralisir sepenuhnya oleh pertahanan absolut Odin. Hal ini semakin menegaskan bahwa pertarungan yang sedang berlangsung berada di level tertinggi. Skala kekuatannya bahkan mulai terasa setara dengan pertarungan legendaris Zeus melawan Adam. Di tengah tekanan tersebut, Kintoki menggerutu kesal. Ia menyadari Odin bahkan tidak benar-benar memandangnya sebagai ancaman, sementara dirinya sudah bertarung mati-matian. Luka di tubuhnya pun semakin parah setiap kali ia bergerak. Harapan para manusia perlahan mulai memudar. Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya perisai misterius itu, karena semua serangan Kintoki seolah tidak berarti sama sekali. Di saat itulah muncul Forseti, salah satu dewa Nordik, yang tampak menikmati reaksi para manusia. Ia kemudian mulai menjelaskan asal-usul kekuatan tersebut, membawa cerita ke masa lalu Pantheon Nordik. Dahulu, sebelum Asgard memiliki tembok pertahanan, wilayah para dewa sering diserang para raksasa Jotun. Dalam sebuah invasi besar, para dewa hampir tak mampu melawan. Forseti muda terlihat ketakutan, bahkan tidak mampu bergerak menghadapi serangan raksasa yang hendak menghabisinya. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai dirinya, sebuah perisai tak tertembus tiba-tiba muncul dan menahan kekuatan raksasa tersebut dengan mudah. Perisai itu adalah Fafnir. Sosok yang menyelamatkannya kemudian memperkenalkan diri, Odin muda, yang saat itu sudah membawa tombaknya. Menurut Forseti, momen itulah awal nama Odin mulai dikenal luas. Dengan tombak tak terhindarkan Gungnir sebagai serangan dan perisai Fafnir sebagai pertahanan, Odin menjadi simbol kekuatan absolut di dunia para dewa. Dengan kekuatan menyerang dan bertahan yang sempurna, Odin dianggap hampir mustahil untuk dikalahkan, bahkan oleh para dewa sendiri. Mendengar semua itu, Kintoki hanya tersenyum santai. Baginya, kata mustahil justru terdengar menarik. Para dewa di tribun mulai meneriakkan gelar Odin, ayah kemenangan. Mereka yakin kemenangan sudah berada di tangan sang dewa tertinggi. Sorotan kemudian beralih pada beberapa sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Kintoki, para raja surgawi pengikut Raiko. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dari cara bertarung Kintoki kali ini. Ia memang tetap bertarung keras, namun gaya bertarungnya terasa tidak seperti biasanya. Bahkan beruang Gunung Ashigara, sahabat sejati Kintoki, terlihat sangat khawatir menyaksikan pertarungan tersebut. Kembali ke arena, Odin bersiap mengakhiri pertarungan. Ia menyatakan bahwa kali ini Kintoki tidak akan mampu menghindar, dan satu lemparan tombak saja akan menjadi akhir segalanya. Namun Kintoki justru tersenyum semakin lebar. Baginya, hal yang paling menarik justru adalah sesuatu yang dianggap mustahil. Tiba-tiba, tindakan mengejutkan terjadi. Kintoki melepas alas kakinya, lalu menjatuhkan kapaknya ke tanah. Ia memilih berdiri tanpa senjata, bersiap menghadapi serangan Odin dengan tangan kosong sambil menantang, "Ayo, datang." Dan disitulah chapter ini berakhir. Secara keseluruhan, chapter kali ini benar-benar fokus pada intensitas pertarungan. Setelah banyak kilas balik sebelumnya, akhirnya duel Odin melawan Kintoki diperlihatkan secara penuh. Untuk sementara, keunggulan Odin terasa sangat dominan. Dengan hanya 2 nyanyian terkutuk saja, ia sudah tampak nyaris tak terkalahkan. Jika semua 18 nyanyian benar-benar digunakan, kekuatannya mungkin akan berada di level yang sulit dibayangkan. Bahkan disebutkan bahwa beberapa nyanyian memiliki kemampuan penyembuhan, yang membuat peluang mengalahkannya terasa hampir nol. Meski begitu, Kintoki jelas bukan tipe petarung yang akan menyerah begitu saja. Menariknya, bahkan Zeus tampak belum sepenuhnya memahami kekuatan Odin.
Hal ini membuka kemungkinan besar bahwa suatu hari nanti kedua dewa tersebut bisa saja saling berhadapan, sebuah pertarungan yang pasti akan luar biasa. Saat ini level pertarungan sudah mencapai skala ekstrim, serangan melampaui waktu pada pertarungan Zeus sebelumnya, dan kini kecepatan cahaya menjadi standar dalam duel ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa sebenarnya rencana Kintoki setelah membuang senjatanya? Kemungkinan terbesar adalah strategi klasik, menggunakan senjata terkuat lawan melawan dirinya sendiri. Jika Gungnir memang memiliki kehendak sendiri dan selalu mengejar targetnya, maka ada peluang bagi Kintoki untuk mengarahkan tombak itu agar justru menyerang Odin. Jika rencana itu berhasil, pertahanan sempurna Odin mungkin akhirnya bisa ditembus. Kini tinggal menunggu apakah strategi nekat tersebut benar-benar akan berhasil atau justru menjadi akhir bagi Kintoki. Dan sampai di sini pembahasannya selesai. Jangan lupa bagikan teori dan pendapat kalian tentang kelanjutan pertarungan ini. Yos, ini makin menarik aja nakama. Sepakat? Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.